Yo, 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 yo. Setelah Liga Inggris dan Liga Italia, kita akan lanjut ke Liga Spanyol yang mana akan membahas dua tim aja. Tapi ada beberapa tim lah yang menurut saya layak untuk dibahas sedikit. Selanjutnya ada kita bahas dari yang lain dulu ya sebelum ke yang utama. Pemanasan dulu lah. Di minggu malam ini ada Real Betis lawan Alaves. Betis menang, Lo Celso cetak gol. Ini Real Betis juga cukup menarik. Menurut saya salah satu tim yang mungkin bisa menjadi yang menyulitkan untuk Barcelona ataupun Real Madrid. Take notes makanya untuk Real Betis ini. Menang emang tipis-tipis saja lawan Deportivo Alaves dan di matchday pertama pun draw lawan Elche. Namun kalau kita lihat skuad dari Real Betis ini cukup oke, cukup mantap. Dan semalam apalagi salah satu yang membuat saya cukup impresif adalah penampilan dari sang kiper Paul Lopez. Dan kalau kita lihat juga ini pelatih dari Real Betis ini pelatih legend, pelatih yang punya jam terbang cukup tinggi, Manuel Pellegrini, pernah melatih Real Madrid, Manchester City, dan mulai cukup banyak gelar juga. Dan Real Madrid, Real Betis juga dirumorkan ini tengah kembali mendekati Anthony, the GOAT. Apakah nanti skemanya pembelian secara permanen ataupun pinjaman seperti bursa transfer musim dingin? Tentunya masih kita lihat karena kalau kita balik lagi ke belakang, flashback lagi ke belakang, bagaimana penampilan Anthony di Betis ini cukup keren, cukup mantap. Seperti Anthony ini kembali menunjukkan performa terbaiknya saat ia masih berseragam Ajax Amsterdam. Take notes, Real Betis mungkin bisa menjadi uh, penghambat bagi Real Madrid dan juga Barcelona musim ini. Di hari Sabtunya ada Atletico lawan LC. Lagi-lagi Atletico masih belum dapat meraih kemenangan setelah di match day atau jornada pertama kalah lawan Espanyol 2-1. Ini Atletico Madrid harus bermain imbang dengan LC dengan skor satu sama. Sempat unggul lewat gol Alexander Sorloth, namun dapat disamakan oleh Rafa Mir. Dan ini juga tentunya menjadi pertanyaan bagi saya apakah Atletico Madrid ini dapat menjadi pengganggu lah antara Real Madrid dan juga Barcelona. Kalau kita lihat memang banyak pemain baru yang mengisi starting line up dari Atletico Madrid ini. Kelihatan sekali Atletico Madrid ini masih berbenah. Dimulai dari lini belakang untuk goalkeeper Jan Oblak masih terlalu solid, tidak dapat diganggu gugat. Untuk pemain belakang ini David Hansko dan juga Ruggeri. Baru David Hansko ini dari Feyenoord dan juga Ruggeri dari Atalanta. Lalu di posisi tengah ada Johnny Cardoso dari Real Betis dan juga Thiago Almada dari Botafogo ya kalau nggak salah. Menjadi pemain anyar yang mengisi starting line up dari Atletico Madrid. Dan juga masih banyak beberapa pemain baru seperti ada Giacomo Raspadori, ada Mark Piobil yang masih belum mendapatkan menit bermain. Namun Atletico ini masih berbenah, masih build up dengan kemarin pun melepas beberapa pemain di antaranya Axel Witsel, Cesar Azpilicueta, lalu juga ada banyak lah pokoknya Saul, Thomas Lemar yang dilepas dan Atletico masih belum menunjukkan performa terbaiknya sangat disayangkan. Selanjutnya klub ini klub ini spesialis klub klub spesialis remontada, spesialis mengembalikan kedudukan setelah tertinggal lah 2-0 oleh Levante di babak pertama ya kayaknya kebobolan 2-0 tuh iya babak pertama. Enggak dong. Kalau kita lihat. Iya, babak pertama loh. Ke kalah 2-0 lalu di babak kedua Barcelona langsung membalas dengan 3 gol. Mental juara
Memang kelihatan ini tim salah satu tim yang difavoritkan juara, selalu difavoritkan juara tiap tahunnya di Liga Spanyol. Pemain baru musim ini langsung turun sebagai starter, yaitu Joan Garcia yang memang di matchday pertama pun atau Jornada pertama pun saat melawan Mallorca turun sebagai starter. Lalu juga Marcus Rashford langsung turun sebagai starter, tidak turun dari bangku cadangan. Praktis di sini formasinya menggunakan 4-2-3-1 dengan Ferran Torres sebagai pemain nomor 9. Gol pertama dari Pedri, banger, screamer, keren. Lalu juga Ferran Torres lagi-lagi kembali mencetak gol. Dan terakhir, gol bunuh diri lewat tendangan dari Lamine Yamal membentur dari back Levante yang akhirnya menjadi gol kemenangan dari Barcelona di menit 90 ya, menit-menit akhir lah. Sebenarnya ini saya cukup cukup apa bisa dibilang? Cukup impresif lah dengan Barcelona yang kalau kita lihat banyak mengalami masalah keuangan, lalu juga kesulitan mendaftarkan pemainnya. Namun dengan pemain yang ada ini masih dapat berbuat banyak dan menunjukkan bahwa ini Barcelona nih ada di jalur juara. Mungkin kayaknya nanti di beberapa minggu ke depan setelah bursa transfer ditutup, saya ingin membahas soal wages, soal gaji-gaji. Kenapa nih Barcelona nih sampai kesulitan mendaftarkan pemain? Seperti apa nantinya tuh financial fair play yang diterapkan oleh La Liga. Lalu juga berapa saja gaji-gaji pemain dari Barcelona? Kalau kita lihat memang gaji-gaji dari pemain Barcelona ini cukup tinggi-tinggi. Kita sedikit sneak peek, kita lihat dulu Kepology. Cukup tinggi-tinggi. Musim ini ya, ini kita lihat 2025-2026 kita ubah dengan mata uangnya euro, tidak menggunakan pound sterling karena memang lebih mudah dan lebih familiar di sini kalau kita menggunakan euro. Ada beberapa pemain yang memang gajinya cukup tinggi. Ini masih belum ada datanya, sudah keluar nih. Yang pertama saudara Robin Lewandowski. Bayangin Barcelona harus mengeluarkan sekitar 400 juta euro per week untuk Robert Lewandowski. Lalu juga Frankie de Jong 365. Lalu juga Rafinha 320. Lamine Yamal 320. Kalau kita lihat event Chelsea yang katanya boros bisa spend belanja hampir 300 juta euro setiap musim tuh 300 300 300. Namun pemainnya nih gak ada setahu saya yang nyentuh sampai 400 juta euro per week. Nah, pemainnya paling 300 200 itu pun yang emang top performance-nya. Ya nanti kita bahas lah sedikit sneak peek. Memang kalau kita lihat nih gaji-gaji pemain Barcelona ini cukup mahal-mahal. Pemain intinya sudah jelas di atas 100 ribu euro per weeknya. Ya nantilah kita bahas untuk ini. Tapi balik lagi di samping krisis finansial yang menimpa Barcelona, somehow Barcelona masih menunjukkan bahwa ini tim layak juara dan memang salah satu tim paling tangguh di Liga Spanyol. Oke, lanjut. Di sini ada Osasuna lawan Valencia, menang 1-0 Osasuna. Saya tidak ngikutin beritanya, mohon maaf. Ada Villarreal lawan Girona. Nah, ini saya tahu. Di sini Villarreal menang sangat meyakinkan 5-0 dan penampilan terbaik dapat dari pemain. Di sini posisinya dia sebagai apa? Bek kanan, sayap kanan, sayap kanan. Tejan Buchanan, winger asal Kanada yang baru saja didatangkan dari Inter Milan, mencetak hat-trick ke gawang Girona. Ini Girona nih kiper-kiper barunya nih agak kurang juga saya lihat nih namanya Krapitsov. Baru juga nih kayaknya bocah. Kita lihat dulu ya. Krapitsov tidak menunjukkan performa yang cukup oke. Oh, udah lama juga, brother. Kiper muda masih 20 tahun, asal Ukraina. Sebelumnya dari Dnipro, tim asal Ukraina, langsung pindah ke Girona musim lalu dan langsung menjadi kiper utama ya.
Kayaknya kiper utama Girona ini bukan ini deh, cedera deh. Kita lihat dulu ya teman-teman. Sabar, sabar. Kita lihat siapa kiper utama. Oh ya, Paulo Gazzaniga. Kemana nih Gazzaniga? Di DSP ini cuma ada Juan Carlos sama Creative Shop. Ya, so far kelihatan banget kiper dari Girona ini performanya tidak terlalu bagus. Back yang baru saja didatangkan dari Man City, Vitores, tidak bermain impresif. So far ya, poor performance saja sih dari Girona yang musim lalu ini tampil di Champions League dan musim lalu pun finish tidak terlalu baik, finish peringkat belasan kalau nggak salah. Sekarang pun performanya tidak terlalu oke. Villarreal banyak mendatangkan beberapa pemain yang cukup oke musim panas ini, seperti Tejan Buchanan, lalu juga ada Renato Veiga dari Chelsea yang langsung debut ya kemarin, masuk menggantikan siapa nih kita lihat, Juan Voigt sang kapten. Ya balik lagi Villarreal, mau saya bisa jadi mungkin kalau misalnya performanya terus baik seperti ini, dan kita lihat ini Villarreal ini berada di pucuk klasemen dengan selisih golnya 7 7 plus. Di matchday pertama nih Villarreal menang 2-0 lawan Real Oviedo, dan matchday kedua menang 5-0. Villarreal punya apa ya bisa dibilang nih? Punya kemampuan lah, punya kapabilitas untuk dapat mengganggu dominasi Real Madrid dan Barcelona. Ya, keren Villarreal, kudos to Villarreal, famos, famos Viva Villarreal. Selanjutnya Sociedad melawan Espanyol 2-2. Saya tidak ngikutin. Cuman sepertinya kedua tim layak untuk bermain draw karena Espanyol menunjukkan performa yang cukup baik setelah kemarin mengalahkan Atletico Madrid. Kali ini menahan Real Sociedad di kandangnya sendiri. Nah, klub asal Catalan ini kembali menunjukkan kelasnya, membuktikan bahwa klub nomor 2 di Catalan ini bukan Girona, namun Espanyol. Oke, yang terakhir kita bahas tim selain Barcelona, tim yang ingin dikalahkan oleh Barcelona, Real Madrid. Di sini menarik karena Xabi Alonso merotasi pemainnya, menurunkan starting eleven yang berbeda dengan jornada pertama, dengan jornada pertama. Nah, di sini Trent Alexander-Arnold tidak turun langsung. Nah, sang kapten Dani Carvajal tampil sebagai starter, dan juga Eder Militao digantikan oleh Rudiger. Di posisi DMF ini masih sama ya, diisi oleh Tchouaméni dan juga Valverde. Arda Güler lagi-lagi menjadi tokoh penting, tokoh sentral dari permainan Xabi Alonso, pemain nomor 10, sang juru gedor yang tidak dapat digantikan, Kylian Mbappe. Dan untuk wingernya ini melakukan beberapa perubahan juga. Sebelumnya pada match day pertama melawan siapa ya pertama tuh? Osasuna, di wingernya ada Brahim Diaz dan juga Vinicius Junior. Namun di match day kedua nih menggunakan Franco Mastantuono, pemain baru dari Argentina, dan juga Rodrigo yang memang sempat diisukan hengkang di yang diisukan hengkang meninggalkan Real Madrid musim panas ini. Namun Xabi Alonso saat diwawancara menegaskan bahwa saat ini Rodrigo masih pemain kita masih membutuhkan jasa Rodrigo, dan Rodrigo Goes ini bermain sekitar 63 menit sebelum akhirnya digantikan Vinicius Junior yang menyumbang satu assist dan satu gol. So far dari saya pribadi saya cukup senang, cukup puas, cukup suka dengan kedalaman Real Madrid. Sangat muda, sangat apa bisa dibilang sa- cukup seimbang dari lini bertahan sampai pun di depannya. Ini Real Madrid ini tidak terlalu memaksakan jadi tim yang ultra ofensif. Kalau kita lihat memang pemain depannya ngeri-ngeri semua. Ada Kylian Mbappe, ada juga Vinicius Junior, ditambah pemain-pemain lainnya seperti Brahim Diaz, Arda Güler, lalu juga pemain muda asal Castilla-nya Gonzalo Garcia tampil cukup gemilang di FIFA Club World Cup, meskipun di La Liga ini masih belum kelihatan performanya. Karena praktis ya ia tampil sebagai pemain cadangan dan tidak bermain sejak menit awal. Tapi kembali lagi Real Madrid lagi-lagi menunjukkan performa yang solid
performa yang meyakinkan, menang 3-0 lawan klubnya Santi Cazorla. Ya, congratulations to Real Madrid. Akan menarik juga nih sepertinya pertemuan ataupun El Clasico musim depan antara Real Madrid lawan Barcelona. El Clasico ini di match day berapa ya? Saya harus lihat dulu nih teman-teman. El Clasico, laga yang ditunggu dari Liga Spanyol, tidak ada lagi sepertinya. Match day 3 bukan, match day 4 bukan, match day 5 apalagi, 6, 7, 8, wah lama. Oh 9, match day 10. Ini tanggal 10 itu bulan apa ya? Oktober, tanggal 26 Oktober teman-teman. Di Bernabeu dulu mainnya nih. Menarik, menarik bagaimana nantinya Barcelona akan menghadapi Real Madrid. Kita tunggu saja. Dan La Liga ini masih ada 2 match lagi teman-teman buat yang masih pengen nonton La Liga. Masih ada Athletic Club Bilbao menghadapi Rayo Vallecano dan juga Sevilla menghadapi Getafe. So far Liga Spanyol nih menurut saya cukup menarik bagi tim-tim selain Barcelona dan Real Madrid karena banyak hasil pertandingan yang memang sulit untuk ditebak seperti Atletico yang masih belum mendapatkan kemenangan, lalu juga Villarreal yang tampil cukup superior di awal-awal musim. Masih kita tunggu karena liga masih panjang, masih ada 36 jornada lagi. So far, so good. La Liga seru. Oke, apa ya? Terakhir tuh bahasa bahasa dadahnya Spanyol. Ciao lah. Goodbye. Thank you teman-teman udah nggak dengerin. Goodbye lagi.